Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya kembali hadir di ruang dengar Anda setelah 1 minggu lebih tidak sempat membuat renungan. Ya, pertama memang karena saya ada safari Natal, pelayanan Natal di Kalimantan Barat, tapi bersamaan dengan itu memang handphone saya juga hilang ya, sehingga tidak punya media khusus untuk bisa merekam. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap kita tetap bersemangat dalam menantikan perayaan Natal. Dan banyak di antara kita juga sudah ikut merayakan Natal, baik di lingkungan, tempat tinggal, persahur tahun, di gereja kita masing-masing, bahkan di berbagai persekutuan, dimanapun kita berada, kita sudah banyak mengikuti perayaan-perayaan Natal. Tapi kali ini saya tidak akan membawakan renungan tentang Natal, tapi ingin melanjutkan lagi pembahasan kitab Keluaran. Dan kali ini kita sudah sampai, atau saya akan melanjutkan Keluaran pasal 26. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami memohon pimpinan Roh Kudus sehingga kami dapat mendengar dan memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran pasal 26 ayat 1. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dengan ada kerupnya buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, kemah suci, tempat pertemuan dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pasal 26 dalam kitab Keluaran memberikan kita gambaran yang sangat detail tentang pembangunan kemah suci. Kemah suci ini bukan sekedar bangunan biasa, melainkan tempat yang kudus, tempat beribadah. Di sana Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Saudara, ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan dari pasal 26 ini. Pertama, rancangan Tuhan yang sempurna. Setiap detail dalam pembangunan kemah suci, mulai dari bahan bangunan, ukuran, hingga tata letaknya diberikan oleh Allah sendiri kepada Musa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah memiliki rancangan yang sempurna bagi umatnya. Kedua, kesatuan dan kerjasama. Pembangunan kemah suci membutuhkan kerjasama dari seluruh umat Israel. Setiap orang memiliki perannya masing-masing, namun semua bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Demikian juga di dalam kehidupan kita, di dalam gereja masa kini, kita juga dipanggil untuk bekerja sama membangun tubuh Kristus. Setiap anggota memiliki karunia yang berbeda-beda, namun kita harus bersatu dalam kasih untuk memuliakan Tuhan. Ketiga, kemah suci tempat pertemuan dengan Allah. Kemah suci adalah tempat di mana umat Israel bertemu dengan Tuhan Allah. Disinilah mereka mempersembahkan korban, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga perlu memiliki tempat yang khusus, salah satunya gereja, serta mengambil waktu khusus untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Melalui doa dan firman Tuhan, kita dapat semakin mengenal Allah dan mengalami hadiratnya. Yang keempat, hidup dalam kesucian. Kemah suci adalah tempat yang suci, tempat yang kudus. Umat Israel harus menjaga kesucian tempat ini, tetapi juga tidak hanya menjaga kesucian tempat atau kemah suci, tapi juga menjaga kesucian pribadi. Sebagai umat Tuhan, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Kita harus menjaga hati dan pikiran kita agar tetap murni dan bersih. Kemah suci adalah gambaran dari gereja, yaitu tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita dipanggil untuk menjadi tempat Allah berdiam. Kita harus menjaga kesucian hidup kita, bekerja sama dengan sesama anggota gereja, dan selalu mencari hadirat Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bisa mendengarkan lagi firman Tuhan.
dari Keluaran pasal 26 saat ini. Kiranya Tuhan memimpin kami, supaya kami dapat menjaga hati kami tetap hidup dalam kekudusan, hidup dalam kemurnian, hidup dalam kerendahan hati, sehingga Tuhan Allah disenangkan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.